Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleha semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan ibu pada pagi hari ini pada tanggal 21 Januari hari Kamis ya, dalam pelajaran bahasa Indonesia tema 5 subtema 3. Masih mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuacanya dapat berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Misalnya, petani saat cuaca hujan mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi menjadi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Nah, pada penjemuran ini dilakukan saat cuaca cerah atau cuaca panas, ya. Kalau cuaca hujan tidak dapat berhasil, padinya tidak akan kering, ya, dan padinya akan rusak. Lalu demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Ya. Nah, kalau cuaca hujan, gelombang laut akan tinggi dan akan menenggelamkan perahu nelayan. Ya. Cuaca cerah atau musim kemarau yang terjadi terus-menerus akan dapat mengakibatkan kekeringan dan dapat merugikan para petani karena tidak dapat menanam padi. Dan sebaliknya, jika cuaca hujan terus-menerus akan mengakibatkan banjir, ya. Pada pelajaran yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hujan. Nah, hujan di sini merupakan rangkaian peristiwa alam. Peristiwa terjadinya hujan mula-mula cahaya matahari membuat air di danau, sungai, dan kolam menguap. Ya, air yang ada di danau, sungai, dan kolam itu akan menguap ke atas. Nah, penguapan membuat air yang berupa titik-titik air. Nah, titik-titik uap air bertiup angin dan berkumpul di angkasa. Jumlah titik-titik air itu sangatlah banyak, ya. Di angkasa uap air itu mengalami pendinginan sehingga membeku menjadi butiran-butiran es. Nah, butiran es ini membentuk awan mendung. Akhirnya, awan yang terbentuk mulai terurai. Butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Ya, itu adalah peristiwa terjadinya hujan. Ya. Cuaca mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya. Misalnya, saat cuaca cerah, semua murid-murid datang tepat waktu. Berbeda dengan cuaca hujan. Ketika hari hujan, anak-anak datang terlambat ke sekolah. Dikarenakan jika hujan kita harus berteduh dulu agar tidak kehujanan. Untuk dapat melanjutkan perjalanan, kita memakai jas hujan atau payung. Ya. Nah, maka akan mengakibatkan kita terlambat ke sekolah. Ya, kalau di tengah-tengah kita hujan, pas kita mau berangkat sekolah kita kehujanan, ya, terjadi hujan, lalu kita berteduh dulu, lalu kita memakai jas hujan dulu atau memakai payung dulu. Itu makan waktu sebentar, memakan waktu dulu, ya. Begitu pula kendaraan di jalan raya akan memperlambat lajunya pengendara kendaraan dan jalanan menjadi macet. Selanjutnya, menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat terjadi kapan saja, saat musim kemarau, musim panas, matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama,
Kekeringan pun melanda wilayah suatu daerah. Begitu pula saat musim hujan. Hujan terus-menerus akan mengakibatkan banjir. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan. Nah, untuk itu kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan melakukan yang pertama, makan makanan bernutrisi tinggi. Yang kedua, rajin berolahraga. Ketiga, cukup beristirahat. Keempat, minum suplemen vitamin, ya. Nah, keempat ini adalah cara-cara untuk menjaga kondisi tubuh kita, ya. Memakan makanan bernutrisi tinggi atau makanan yang sehat, ya. Rajin berolahraga, seminggu 3 kali kalian berolahraga. Nggak usah jauh-jauh berolahraganya, di depan rumah saja kalian jalan santai, ya, sekitar rumah bisa, ya. Cukup beristirahat. Nah, istirahat satu hari itu kurang lebih 8 jam, ya. Tubuh kita harus beristirahat. Tidur siang, ya, dan kalau malam tidak boleh sampai larut malam tidurnya, ya. Maksimal itu kita tidur jam 9 atau jam 10 sudah tidur, ya. Lalu minum suplemen vitamin. Nah, dalam kondisi seperti ini, pandemi ini, kita harus banyak minum air putih dan meminum vitamin. Lalu di sini Ibu akan menjelaskan makna kata yang terdapat pada teks tentang menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Nah, sebuah teks dapat dipahami informasinya karena kita memahami makna kata-kata yang terdapat pada teks tersebut. Ketika membaca teks, ada kata-kata yang sudah kita ketahui maknanya dan ada yang belum, ya. Namun, ada juga kata-kata yang belum kita ketahui maknanya. Kita dapat mengetahui makna kita dengan mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ya. Nah, kalian misalnya mau melihat apa arti dari kata-kata atau makna kata yang kalian tidak mengerti, kalian bisa lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ini contohnya, ya. Contohnya adalah untuk menjaga kesehatan, kita harus makan makanan yang bernutrisi tinggi. Nah, ini yang Ibu cetak miring ini kata makna dari bernutrisi. Apa dari kata nutrisi? Ya, bernutrisi di sini mempunyai arti kata proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh. Ya, ini adalah salah satu contoh arti kata dari nutrisi. Ya, nanti penugasannya Ibu berikan di KI 3, ya. Kalian kerjakan lalu di-upload ke e-learning seperti biasa. Demikian penjelasan dari Ibu. Untuk lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.